Prinsip keempat ini adalah people respond to incentives. Jadi orang itu akan bergerak atau melakukan kegiatan di antara berbagai macam alternatif kegiatan yang ada, memilih A, B, C, D dan memilih satu di antara satu kegiatan yang ada itu karena salah satunya ada insentifnya, ada daya tariknya. Nah, ini adalah di prinsip ilmu ekonomi keempat, bahwasanya orang itu merespon insentif atau daya tarik. Orang akan tanggap terhadap insentif gitu, di prinsip keempat ini. Individu membandingkan tadi selalu membandingkan tambahan manfaat dengan tambahan biaya dalam melakukan suatu, lalu dia akan memilih di antara berbagai macam sarana pemenuhan kebutuhan tadi, kegiatan-kegiatannya, ketika tambahan manfaat lebih besar dari tambahan biayanya. Mengapa Anda memilih belajar ketimbang tidur saat ini misalkan? Ya tentu karena pada saat ini ada insentif yang lebih tinggi untuk belajar ketimbang tidur. Mungkin dengan belajar nanti Anda bisa dapat bekerja, mendapatkan nilai bagus dulu tentu ya. Lulus dulu di mata kuliah tertentu, nanti bisa mengerjakan ujian, lalu memiliki IPK tinggi bisa menjadi dasar untuk mendapatkan pekerjaan dengan gaji yang baik. Nah, itulah insentif belajar. Atau mengapa Anda contohnya adalah contoh lain Kobe Bryant, dia almarhum Kobe Bryant, pebasket dari Lakers itu, mengapa dia memilih menjadi atlet basket padahal kategorinya secara akademik Kobe Bryant itu cerdas sekali, nilai psikotesnya juga tinggi gitu ya untuk masyarakat Amerika pada waktu itu. Lalu tapi dia memilih untuk menjadi atlet basket, tidak memilih jalur akademik. Kenapa? Karena ada insentifnya. Karena dia ditawarkan kontrak menjadi atlet basket profesional, di mana insentif untuk menjadi atlet basket profesional itu bisa menjadi orang milioner gitu ya, dengan pekerjaan dengan gaji tinggi lebih dari 1 juta US dollar mungkin. Nah, orang akan selalu tanggap terhadap insentif. Ini adalah salah satu poin penting gitu ya. Misalkan prinsip ini kita gunakan seperti ini. Mengapa ketika harga per kilo apel naik, Anda itu lebih memilih buah pir? Ketika harga apel naik per kilonya, Anda lebih memilih buah pir. Nah, tentu karena biaya membeli apel juga ikut naik, harganya naik gitu ya. Nah, naiknya harga ini menjadi insentif bagi para juragan-juragan perkebunan apel, karena harga lagi tinggi. Para juragan perkebunan apel ini merekrut lebih banyak tenaga kerja untuk memetik apel karena mumpung harga lagi tinggi. Nah, itu adalah salah satu insentif ya, kenapa orang itu dikatakan rasional di dalam ilmu ekonomi, itu karena dia tanggap terhadap insentif. Orang tidak tanggap terhadap insentif ya tentu dia tidak rasional. Misalkan ketika harga tinggi, apel lagi tinggi, juragan kebun malah santai-santai ngerokok, ngopi. Nah, itu dia tidak rasional gitu ya. Oke, prinsip kelima ada prinsip terakhir di sesi ini. Nanti akan kita lanjutkan beberapa prinsip sisanya 6 sampai 10 di sesi selanjutnya. Prinsip kelima dalam ilmu ekonomi, bahwasannya berdagang itu selalu membuat orang itu menjadi lebih baik, atau pihak-pihak yang terlibat dalam perdagangan ketika mereka melakukan transaksi itu akan membuat kedua belah pihak ini mendapatkan manfaat. Benarkah perdagangan menguntungkan kedua pihak? Nah, ini pernyataan atau pertanyaannya gitu ya, the big questionnya itu. Kita ambil contoh itu, misalkan ada dua orang muda-mudi, dia terperangkap di sebuah pulau, yang satu namanya Luna,
dan yang satu namanya Abbas itu ya. Misalkan Luna ini ternyata di satu pulau itu dia ahli memanjat. Nah, ini dia ahli memanjat ini dalam satu minggu dia bisa mendapatkan 100 pisang. Tetapi kalau dia waktunya satu minggu itu untuk mancing, dia hanya dapat ikan sebanyak 50 saja, 50 ekor. Nah, kita bisa buat perkiraan atau kita sebut sebagai grafik ya, grafik sederhana mengenai kemampuan Luna dalam mencari pisang dan menangkap ikan secara sederhana seperti ini. Jika dia memilih untuk menggunakan satu minggunya fokus untuk mengambil pisang saja, manjat pohon saja selama satu minggu, maka dia bakal dapat 100 pisang dan tentu ikan yang diperolehnya 0 gitu ya. Sehingga kalau kita gambarkan ke dalam grafik atau ilustrasi sederhana berada pada titik A, di mana 100 pada minggu, kalau satu minggu dia gunakan penuh, dia mendapatkan 100 pisang dan 0 ikan, sehingga ada di titik A di garis vertikal. Lalu sebaliknya, jika dia satu minggu itu fokus hanya untuk nyari ikan saja, dia hanya mendapatkan 50 ikan dan 0 pisang, karena dia satu minggu itu mancing doang gitu ya. Nah, di mana titik ini? Di grafik ini ada di titik B. Lalu bagaimana kalau Luna ini membagi satu minggu waktunya, misalkan setengah minggu nyari pisang, setengah minggu nyari ikan ya, kemungkinan besar dia ada di titik C gitu ya. Di titik C ketika dia membagi untuk nyari ikan dan manjat pisang itu berada pada titik C selama satu minggu. Jadi setengah minggu misalkan dia nyari ikan dapat 25. Lalu setengah minggu sisanya dia manjat pohon pisang, dia dapat 50 pisang. Lalu bagaimana dengan titik D? Nah, pada titik D kita sebut titik Luna ini tidak efisien dalam menggunakan waktunya kan. Bahwasannya seharusnya kalau dia dalam satu minggu itu hanya dapat 25 pisang, hanya dapat 25 ikan, dia seharusnya dapat 50 pisang. Tapi di titik D ini dia malah 25 ekor ikan yang dia dapat dan 25 pisang. Jadi dia tidak menggunakan waktu selama satu minggu dengan efisien. Jadi jika kita buat sebuah kombinasi berapa banyak ikan dan pisang selama satu minggu yang bisa diperoleh Luna, kita akan dapatkan sebuah namanya list possible combination dari produksi pisang dan ikannya si Luna gitu ya. Maka dengan demikian kita dapat menggambarkan ke dalam grafik kemungkinan kombinasi antara pisang dan ikan dari sudut pandang Luna selama satu minggu. Dia bisa melakukan kombinasi dalam satu minggu itu 100 pisang dengan 0 ikan, atau tadi 50 ikan dengan 0 pisang, atau 50 pisang 25 ikan, atau 75 pisang dengan mungkin 12,5 ikan dan seterusnya. Nah, titik yang arsir ini adalah titik-titik kombinasi pisang dan ikan yang mampu diperoleh Luna selama satu minggu. Titik yang daerah yang berada di luar arsiran kuning ini di sana, di sebelah atas kanan atas itu adalah kombinasi pisang dan ikan yang tidak dapat diperoleh Luna selama satu minggu. Misalkan Luna dalam satu minggu ingin memperoleh 100 pisang dan 50 ikan. Tentu dia tidak bisa. Bisanya kalau pengen 100 pisang ya 0 ikan, atau kalau pengen 50 ikan ya 0 pisang. Tidak bisa memperoleh 100 pisang dan 50 ikan.
Sebagaimana kita jelaskan sebelumnya, bahwasannya tadi di satu pulau ada Luna dan satu temannya namanya Abbas gitu ya. Kalau Luna itu ahli memanjat pohon pisang, ini Abbas ahli mancing gitu, 1 minggu. Nah, dalam 1 minggu itu dia bisa dapat 100 ikan. Kalau dia 1 minggu full fokus cari ikan, dan kalau dia full 1 minggu itu manjat pohon, dia hanya dapat memperoleh 50 pisang. Sehingga kita bisa buat semacam gambaran grafis gitu ya dari si Abbas ini. Jika Abbas memilih untuk menggunakan 1 minggu hanya untuk mengambil ikan, maka dia dapat sebanyak 100 ikan dan 0 pisang, atau ada di titik A. Sebaliknya, kalau Abbas ini 1 minggu full mencari atau memanjat pohon pisang penuh selama 1 minggu, dia hanya mendapatkan 50 pisang dan 0 ikan di titik B. Nah, bagaimana kalau dia membagi antara setengah minggu cari ikan, lalu setengah minggu sisanya cari pisang misalkan gitu. Apa yang dia dapat adalah di titik C. Jikalau dia membaginya gitu ya, Abbas mau dapat separuh dari jumlah ikannya setengah minggu, misalkan dia dapat 50 ikan, maka dia dapat setengah minggunya untuk memanjat pohon pisang, dia dapat 25 di titik C. Jadi untuk mendapatkan 25 pisang, dia hanya akan mendapatkan 50 ekor ikan. Nah, sama juga bagaimana dengan titik D. Nah, titik D ini juga jikalau Abbas berada pada titik D, yaitu selama 1 minggu dia hanya mampu memperoleh 25 pisang dan 25 ikan, berarti Abbas tidak efisien dalam menggunakan sumber dayanya, yaitu waktu, tenaga, dan sebagainya. Karena apa? Karena ketika dia dalam 1 minggu memperoleh pisang itu sebanyak 25, seharusnya dia bisa memperoleh ikan sebanyak 50. Namun dia hanya memperoleh ikan sebanyak 25. Jadi ada sumber daya yang terbuang jikalau Abbas itu melakukan kegiatan di titik D. Nah, dengan demikian kita bisa membuat kombinasi dari pisang dan ikan yang dapat diperoleh Abbas selama 1 minggu di slide selanjutnya. Nah, ini adalah gambaran kemungkinan kombinasi antara berbagai macam kombinasi dari pohon atau buah pisang dan ikan yang mampu didapat Abbas selama 1 minggu. Nah, kombinasinya bisa dalam 1 minggu Abbas pengen nyari 50 pisang, ya dia harus mengorbankan tidak dapat ikan selama 1 minggu. Atau sebaliknya, kalau Abbas 1 minggu fokus nyari ikan, maka dia tidak akan memiliki waktu untuk mengambil pisang. Atau mau dibagi 2 hari, membagi setengah minggu cari ikan, setengah minggu cari manjat pohon, maka dia dapat 50 ikan dan 25 pisang. Jadi di titik-titik terluar di yang diarsir ini, segitiga yang diarsir ini adalah kombinasi yang paling efisien gitu ya di tepi garis itu. Nah, di luar bagian yang diarsir, di luar arsiran kuning kanan atas itu adalah kombinasi jumlah pisang dan ikan yang tidak dapat diperoleh oleh Abbas selama 1 minggu. Misalkan untuk Abbas tidak akan bisa dalam 1 minggu memperoleh 100 ikan dan 100 pisang. Bisanya 100 ikan dan 0 pisang. Seperti itu. Pun sama, Abbas tidak bisa memperoleh 50 pisang dan 100 ekor ikan dalam 1 minggu. Abbas hanya bisa mendapatkan 50 pisang dan 0 ekor ikan. Jadi di luar arsiran kuning adalah kombinasi-kombinasi pisang dan ikan yang tidak dapat diperoleh oleh
Abbas. Jika kita bandingkan kemungkinan kombinasi antara Abbas dan Luna akan berbentuk seperti ini. Sekarang misalkan, bagaimana jika Luna berpendapat karena mereka harus sama-sama memenuhi kebutuhan pisang dan ikan, lalu Luna berpendapat kepada Abbas bahwasannya karena dia sangat ahli manjat pohon pisang, dia bilang ke Abbas bahwasannya selama 1 minggu dia memilih untuk memanjat pohon pisang saja. Saya nyari pisang saja selama 1 minggu, itu kata Luna. Abbas setuju, dia juga berpendapat bahwasannya ya sudah, saya juga karena saya ahli untuk mancing ikan, dia fokus 1 minggu untuk mancing ikan saja. Dengan demikian, selama 1 minggu ini di stok persediaannya Luna gitu ya. Di akhir minggu dia si Luna ini punya persediaan 100 pisang dan 0 ikan. Abbas juga akan punya persediaan 100 ikan dan 0 pisang. Nah, sekarang kita uji prinsip ilmu ekonomi yang kelima. Benarkah perdagangan menguntungkan kedua pihak jikalau Abbas harus memenuhi kebutuhan nutrisinya, yaitu misalkan harus mengkonsumsi pisang, dan Luna juga harus memenuhi kebutuhan nutrisi untuk mengkonsumsi ikan. Tentu mereka akan melakukan pertukaran atau perdagangan. Ini barter gitu apa dalam hal ini ya.